di sini bagaimana sih kesiapan PAUD menghadapi new normal ini dengan kebiasaan baru ini ya? Ada beberapa masalah yang kita temukan di institusi. Misalkan, satu, pengelola PAUD kurang memahami penerapan pembelajaran pada new normal secara komprehensif karena berita yang masih simpang siur. Akhirnya sekolah atau lembaga itu bingung harus membuat seperti apa sih, anak belajar di rumah seperti apa. Nah, kebingungan itu tentunya juga akan sampai kepada orang tua. Kedua, bagaimana pendaftaran peserta didik sudah dilakukan. Sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak agar ada yang mengasuh selama bekerja. Jadi di sini juga kebingungan orang tua yang tadinya tugas dan tanggung jawab biasanya beralih ke sekolah, tiba-tiba selama 24 jam anak berada bersama-sama dengan orang tua. Tentunya ini juga bukan hal yang mudah ya. Banyak sekali orang tua yang tetap menuntut untuk bisa dibuka sekolah atau dilakukannya tatap muka ya. Tapi ini kan tetap kita harus melihat bagaimana anak-anak kita tentang kesehatannya, keselamatannya dan lain sebagainya. Tentunya ini harus perlu pemikiran yang matang untuk bisa dibuka kembali sekolah. Ketiga, bagaimana pengelola memahami bahwa kurikulum harus berubah. Di sini sebenarnya bukan kita membuat kurikulum baru, tapi bagaimana kurikulum itu kita bisa lakukan fleksibilitas, dalam artian kurikulum yang sudah ada bagaimana kita turunkan menjadi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang kita berikan orang tua malah menjadi tambah stres, tambah bingung apa yang saya harus lakukan. Ya, kalau kita bicara tentang PAUD, ini juga menjadi masalah. Bukannya mengajar anak PAUD itu dianggap mudah, tidak juga ya. Apalagi mungkin orang-orang tua yang memiliki anak di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, ini kan juga bukan hal mudah untuk mendampingi mereka dalam pembelajaran. Tentu dalam kemandirian mungkin mereka lebih mandiri daripada anak-anak kita yang anak usia dini. Ya. Nah, di sini bagaimana juga PAUD swasta dengan keadaan gurunya untuk membuat bahan ajar, untuk melakukan penyederhanaan dari kurikulum yang diturunkan terhadap perencanaan pembelajaran juga bukan hal yang mudah. Bagaimana melakukan asesmen atau penilaian ya, bagaimana memastikan pengalaman belajar di rumah itu bisa tetap berjalan. Nah, di sini penting sekali juga pihak lembaga untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga bagaimana guru juga menambah kemampuannya, kompetensinya untuk bisa mencari informasi-informasi bagaimana sih selama PAUD from home, bagaimana BDR atau belajar dari rumah. Remote learning di sini tidak menimbulkan masalah bagi orang tua tentunya untuk yang orang-orang tua dengan ekonomi menengah ke atas. Tapi bagaimana nih dengan orang-orang tua kita yang ekonomi menengah ke bawah? Ya, satu hal misalkan tadi yang sudah disampaikan fakta di lapangan, tidak semua orang tua mungkin bisa menyiapkan sarana belajar ya untuk anak-anak di rumah, misalkan dengan media-media pembelajaran yang cukup memadai. Banyak juga orang tua yang tidak memiliki. Terus juga bagaimana orang tua mengakses, membuatkan satu bukti pembelajaran untuk dikirimkan kepada guru. Tidak semua orang tua mungkin mempunyai HP ya. Terus juga mungkin kita temukan di sini bagaimana juga akses jaringan. HP ada tapi jaringan harus keliling-keliling, harus naik ke atas genteng dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kendala ya. Nah, di sini ada lagi misalkan pengelola PAUD mengharapkan orang tua dapat melaksanakan program pembelajaran di rumah, menjadi guru bagi anak-anak mereka. Nah, ini juga mungkin menjadi masalah yang dihadapi oleh orang tua. Tapi saya yakin orang tua itu pada saat Allah sudah memberikan kepercayaan memiliki anak, tentunya juga Allah berikan ilmu mendidik. Jadi orang tua pasti punya ilmu mendidik. Tinggal bagaimana guru memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa selama BDR ini belajar dari rumah, selama melakukan PAUD from home, orang tua harus siap ya menghadapi anak-anaknya untuk bisa belajar di rumah. Nah, tentunya ada lagi pengelola PAUD memahami kunjungan
rumah. Jadi bagaimana nih guru-guru bisa melakukan tetap belajar tetapi dengan datang atau visit ya ke rumah orang tua, karena anak tidak mungkin datang ke sekolah, tapi bagaimana guru bisa home visit, bisa melakukan kunjungan. Mungkin tidak juga berlaku mungkin untuk yang gurunya tempat tinggal terlalu jauh. Bisa saja mungkin kalau memang guru tersebut tinggal tidak jauh dari lingkungan sekolah, anak-anak didiknya juga tidak jauh berada dari lingkungan sekolah. Ini tidak masalah. Tapi bagaimana dengan guru-guru yang letak tempat tinggalnya jauh? Tentunya di sini juga masalah honor. Tentu kita tahu berapa sih honor dari guru-guru PAUD kita. Bukan mengecilkan harga itu, tapi mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, saya yakin pasti banyak hikmah di balik itu. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah untuk bisa juga meningkatkan perhatian terhadap guru-guru PAUD yang berada di daerah-daerah terpencil. Bagaimana mereka bisa mengakses murid-muridnya, bagaimana mereka bisa datang ke sana. Mungkin tentu diperlukan biaya untuk transportasi dan hal-hal lain. Nah, kalau saya sampaikan di sini luar biasa ya, guru-guru kita ini tetap dengan dedikasi yang penuh semangat, punya tanggung jawab untuk terus bisa mendampingi anak-anak didiknya. Nah, selanjutnya di sini ada pengelola dan guru lebih memilih pembelajaran seperti biasa. Nah, misalkan karena anak belajar dengan menggunakan seluruh indera, ya, bagaimana dia kalau saya suka sampaikan dalam pembelajaran anak usia dini, ya tentunya bukan untuk anak usia dini saja, bagaimana VAKT, visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Penting sekali bagaimana anak melihat dari visualnya. Setelah itu dia bisa auditory, mendengar. Oh, apalagi untuk anak PAUD, misalkan ayam, dia melihat ada ayam. Oh, itu namanya ayam, auditorinya. Terus kinestetiknya, mungkin yuk ikutin gerakan ayam, ya. Terus apalagi taktilnya, yuk kita raba ayam bulunya seperti apa ya. Oh, kakinya ada dua, ada kukunya yang tajam, dia tahu tekstur dan lain sebagainya. Memang tidak gampang untuk mengajarkan anak secara daring, ya. Tentunya pada saat kita ada tatap muka di sekolah, itu ada kesan secara hati kita bisa ketemu dengan anak. Berbeda dengan kita lakukan secara daring, tetap ada perbedaan. Tapi mudah-mudahan kita bisa membuat permasalahan-permasalahan ini bisa menjadi lebih minimalis lagi. Karena tidak mungkin kita adakan kontak langsung terhadap anak-anak kita. Apalagi kan pemerintah sudah menyampaikan harus ada social distancing, ya, physical distancing. Nah, ini penting sekali juga kita berikan pemahaman kepada anak-anak didik kita.